Keris kecil masukkan ke dompet. Nanti kalau kau mau menghadap gubernur, betullah itu apa saja. Datang orang sakit, diludahnya sehat. Datang orang gila, tempeleng sembuh. Hebat. Sampai akhirnya setan itu. Ketika dia nggak bawa jimat, apa yang dia lakukan? Umpamanya kita lewat gelap-gelap jalannya, kita nggak bawa jimat, apa yang kita lakukan? Ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Tapi saya nyambi jimat, aman, udah jimat. Syirik nggak? Sahabat loh. Halo. Itu namanya apa bahasa kitanya? Jimat. Karena itu cara untuk mengatasinya, kalau masih bisa diakses, buang sekalian ya. Kalau tidak bisa diakses atau diakses menyulitkan sekali. Yang lebih bagus, Anda sudah ustadz hafal Quran 30 juz, Wirdul Latif hafal, Rotibul Hatad hafal, masih pakai jimat. Ya Anda tidak salah, tidak haram. Cuman kelirunya itu loh, zikirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya dan juga dari berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, berjumpa kembali bersama kami dengan channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik ya, untuk kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai hukum memakai jimat ya. Bagaimana dalam pandangan Islam hukum memakai jimat ya, diperbolehkan ataukah tidak, ataukah ada ya jimat yang diperbolehkan ataukah ada jimat yang tidak diperbolehkan. Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik ya, yang pertama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad ya, bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum memakai jimat. Oh, jimat. Jimatnya dalam bentuk keris kecil. Tak keris kecil masukkan ke dompet. Nanti kalau kau mau menghadap gubernur, tiup-tiup kerisnya. Untuk bawa proposal, insya Allah. Tatap matanya. Masukkan, buat PD. Sebetulnya keris kecil itu tak ada apa-apanya. Itu sebagai media saja supaya jin yang ada di dalam. Atau dalam bentuk cincin, dimasukkan jin ke dalam cincin. Pakai. Itu namanya jimat. Diambil dari bahasa Arab azimat. Azimat artinya keagungan. Dia merasa agung kalau dia pakai itu. Kalau tak ada itu, dia lesu, letoy, loy. Tak betul. Jimat kita tak lain tak bukan adalah ayat kursi. Orang yang mengagungkan Allah Ta'ala, puncak tauhid dalam ayat kursi. Siapa nama Tuhan yang kau sembah itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa kau tak takut nanti orang merencanakan macam-macam? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Apa kekuasaan Tuhanmu itu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa bisa orang lain ngasih tolong? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Tahu tak dia segala perbuatan? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kekuasaan dia? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sanggup tak dia mengatur alam semesta dari yang besar-besar yang kecil-kecil? Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Hebat dia, wa huwal 'aliyyul 'azim. Tanamkan itu dalam hati, langkahkan kaki, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Nah, pinanglah dia. Ini banyak anak-anak muda ini kan ragu, galau. Tanamkan keyakinan Allah yang mengatur segala kehidupan. Jangan bawa jimat. Apakah hirs dan ta'wiz itu tergolong dalam jimat? Itu kan doa. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa himmati wa min kulli 'ainin lammah. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kemana pun dia sampai, sebelum turun mendarat pesawat, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ku sebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan baik di langit maupun di bumi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahlaha wa khaira ma fiha.
Aku minta kebaikan negeri ini, penduduk-penduduknya, dan apa yang ada di sini. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Aku berlindung dari kejelekan negeri ini, kejelekan penduduknya, dan kejelekan semua yang ada di dalamnya. Tawakkal Allah. Idza azamta. Baik, itu dia penjelasan dari Ustadz Abdul Somad ya mengenai hukum memakai jimat ya, sudah beliau jelaskan dengan gamblang ya. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Syafiq Rizal Basalamah, bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum memakai jimat atau membawa jimat. Baik, mari sama-sama kita dengarkan. Pakai jimat itu ada dua. Yang pertama, kalau pakai jimat itu tidak meyakini jimatnya ini yang memberikan manfaat, maka itu masuk syirik kecil. Syirik kecil. Karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab-sebab. Apakah Allah menjadikan jimat itu sebab keselamatan? Tidak. Sebab keselamatan itu antum pakai helm, itu sebab keselamatan. Tapi jimat enggak, saya enggak pakai helm walaupun jatuh enggak luka nanti. Orang yang menjadikan sebuah sebab yang tidak Allah tentukan sebagai sebab, maka itu nanti akan masuk syirik kecil. Tapi kalau dia percaya sama itu jimat, meyakini jimat ini bisa memberikan manfaat dan mudarat, itu jadi syirik besar yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Maka hati-hati, dua-duanya nggak boleh dalam Islam. Rasulullah SAW pernah melihat ada orang pakai gelang. Ditanya sama Rasulullah, mahadhi minal wahina, oh ini jimat untuk selamat dari tolak bala lah penyakit ini. Sama Rasulullah SAW dipotong itu jimat. Ini tidak akan menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Orang kalau pakai jimat itu hatinya ada sama jimat. Kalau dia lupa bawa jimatnya, aduh lupain gitu kan. Hatinya itu ada sama jimatnya. Maka dia bukan sama Allah hatinya. Ketika dia nggak bawa jimat, apa yang dia lakukan? Umpamanya kita lewat gelap-gelap jalannya ya, kita nggak bawa jimat, apa yang kita lakukan? Ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Tapi saya nyambi jimat, aman, udah jimat. Dia itu akan bergantung sama jimat. Maka hati-hati para jemaah, masalah jimat ini masalah yang berbahaya. Baik, itu dia penjelasan dari Ustadz Syafiq Rizal Basalamah mengenai hukum membawa atau memakai jimat ya, sudah beliau jelaskan dengan detail. Baik ya, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Ar-Rozi Hazim ya, bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum memakai jimat ya atau membawa jimat. Mari sama-sama kita dengarkan. Abdullah bin Amr menuliskan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Terus ada lafaz tambahannya min ghadabi bla 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 bla. Ditulis, dikalungkan ke anaknya yang belum bisa baca tulis, belum bisa membaca. Syirik nggak? Sahabat loh. Halo. Itu namanya apa bahasa kitanya? Jimat. Maka jimat itu bukan masalah kalung mengalungkannya, tapi yang ditulis apa? Apa yang ditulis itulah halal haramnya. Jangan jimat langsung haram. So ahli tauhid ente ya, benerin dulu tauhidnya. Kalau masih meyakini nasi yang mengenyangkan, oh itu lebih bahaya dari jimat tuh. Masih yakin propolis yang menyembuhkan dari, oh itu bahaya itu. Tapi ngambil asbab dengan obat itu baru boleh ya. Apa kata Syekh Albani? Ini beraninya dia kepada Rasulullah, beraninya dia kepada ulama-ulama pengabdi khidmat Rasulullah. Ini yang meriwayatkan Imam siapa? Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad. Imam Tirmizi bilang ini hadis sahih, hasan sahih. Antum bisa bayangin dokter hadis nyebut Imam Tirmizi langsung keluar sahihnya. Apa kata Syekh Albani? Separuh yang awal sahih, separuh belakang nggak sahih. Separuh awal kalimat a'udzu bikalimatillahi tammat sahih. Tapi kalau Ibnu Amr nulis dikalungkan nggak sahih. Padahal sanadnya sama, lafaznya satu. Bahasanya apa Ustaz? Tanaqud, kontradiktif. Bahkan dalam dirinya sendiri kontradiktif.
Itu kaidah dari mana cara mentahrij begitu? Ini saya pertanyaan. Kalau berbeda murid Bukhari namanya Tirmizi dengan Albani, ikut siapa? Tirmizi lah. Baik, itu dia penjelasan dari Ustadz Ar-Razi Hasim mengenai hukum memakai jimat, ya sudah beliau jelaskan. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, ya. Bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum memakai jimat, ya, atau menyimpan jimat, ya. Nah, mari sama-sama kita dengarkan. Seorang yang pernah membangun ya rumahnya, kemudian menempatkan atau menyimpan barang-barang tertentu dengan keyakinan tertentu yang dikaitkan dengan keadaan rumah dimaksud, yang tertanam di dalam rumahnya ataupun juga disimpan di atapnya dengan tujuan-tujuan tertentu, dan bersyukur kepada Allah, alhamdulillah yang bersangkutan sudah mengenal lebih baik ya tuntunan-tuntunan dalam syariat, sudah berhijrah kepada nilai-nilai kebaikan dan ingin berkonsultasi bagaimana dengan status benda-benda dimaksud. Nanti ada setan yang memang mengganggu di sekitaran rumah, dia bisa menciptakan konflik antara suami istri. Itu di surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-102, bainal mar'i wa zauji, antara suami dan istrinya ya, diberikan sifat-sifat buruk, dorongan macam-macam, kadang-kadang dikaitkan ke pekerjaan dan sebagainya. Dia bisa menciptakan ketidaktentraman di dalam kondisi rumah, seakan-akan nyaman padahal itu ada satu bara dalam sekam. Kadang-kadang masuk dalam mimpi, ngasih mimpi buruk, atau memberikan was-was ketika masuk ruangan tertentu dan sebagainya ya. Lalu setelah itu ya mudah hadirkan sesajian, itu pekerjaan jin ya, sesajian di dalam rumah atau di luar rumah atau dengan melakukan tindakan tertentu, itu kemusyrikan yang parah nantinya. Karena itu cara untuk mengatasinya, kalau masih bisa diakses, buang sekalian ya. Kalau tidak bisa diakses atau diakses menyulitkan sekali, sudah cukup hilangkan keyakinannya, bertobat kepada Allah, hilangkan keyakinannya, tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dengan sendirinya jinnya akan. Baik, itu dia penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat ya mengenai hukum menggunakan atau memakai jimat, sudah beliau jelaskan. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Buya Yahya, bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum memakai jimat. Baik, sama-sama kita dengarkan. Hukum jimat dilihat dulu. Hukum jimat ada yang syirik, ada yang tidak. Yang syirik adalah yang meyakini bahwasanya sesuatu tersebut punya kekuatan dari dirinya sendiri. Jelas itu menyekutukan Allah, syirik. Yang kedua tidak syirik, tapi ada yang dosa, ada yang tidak dosa. Yang tidak syirik ada yang dosa, tidak dosa. Yang dosa adalah tulisannya kalimat yang tidak jelas, tidak tahu itu kalimat apa itu. Bisa saja itu kalimat sanjungan kepada dewa-dewi, tidak ngerti kan kita. Maka kalau isinya jimat tersebut sesuatu yang nggak jelas, haram hukumnya. Tapi kalau di situ adalah ayat-ayat Al-Quran, maka ini judulnya adalah babnya mengambil keberkahan dari ayat Al-Quran. Ini yang diperkenankan. Ayat-ayat seperti falak binas ditulis, kemudian dibungkus, diletakkan di tempat. Ini adalah untuk menjauhkan kita dari gangguan jin, gangguan setan dan sebagainya. Ini adalah yang bukan dosa, karena ayat Al-Quran benar kalimatnya. Sebab Al-Quran di mana saja jadi sebab keberkahan. Baik. Jadi yang kedua ini, yang pertama dosa kalau tulisannya nggak jelas, nggak karu-karuan. Itu bisanya huruf ini, taunya ini bisa saja ini adalah nama dewa-dewa ditulis, kan nggak ngerti kita. Tapi harus jelas. Kalau jelas tulisannya, maka jimat itu adalah bukan termasuk sesuatu yang dosa. Jadi diperkenankan. Cuman apakah semestinya kita melakukan itu? Ada dari Sayyidina Abdullah bin Umar, memang ada dibuatkan, dituliskan dari ayat-ayat, dibungkus, digantungkan di anak-anak kecil agar terhindar dari gangguan setan dan sebagainya. Maka jimat itu adalah memang, kalau memang ayat-ayat Al-Quran yang benar di tempat yang terhormat, adalah sesuatu yang diperkenankan. Jangan jimat taruh di dalam celana, karena dalam naudzubillah haram, dosa itu, bisa masuk bab murtad juga kalau niat merendahkan. Di tempat yang terhormat adalah boleh. Cuman apakah boleh ini adalah anjurannya seperti itu? Baik, ceritanya para ulama menyebutkan bahwa jimat itu adalah pernah terjadi pada zaman Sayyidina Abdullah bin Umar dan lainnya, adalah diberikan untuk anak-anak kecil yang belum bisa membaca. Bisa membaca, anak yang belum bisa. Sehingga karena dia belum bisa membaca, maka dibuatkan yang seperti itu. Maka jangan sampai ada seperti sebagian orang mengatakan jimat langsung syirik. Dibagi dong, dipilah-pilah kayak tadi. Cuman bagi orang yang dewasa yang sudah bisa baca, jangan pakai jimat lagi. Itu mungkin orang kampung belum bisa baca Al-Quran ya, belum bisa baca Al-Quran,
ya lebak tak belum bisa, dibuatin begitu biar terjaga. Tapi kalau anda sudah bisa baca Quran pakai jimat, ini bukan keblinger, maksudnya nggak pernah berzikir berarti. Maka ayat itu untuk dibaca, bukan untuk ditempelin itu bagi siapa? Bagi yang belum bisa baca. Disebutkan seperti itu, yang belum bisa baca dibuatin. Makanya kisahnya mereka yu'allikun natamatim, mengikat, ada riwayat mengikat tulisan-tulisan di leher anak-anak mereka, anak kecil, karena anak kecil yang belum bisa baca. Yang sudah baca adalah baca ini sebelum tidur minimal qul huwallahu falaq, qul a'udzu binas, ayat kursi. Dijauhkan dari sihir, sudah itu semuanya, gak usah ragu lagi. Kalaupun kena sihir hanya pusing sebentar, hilang nanti, karena anda sudah baca zikir itu. Jangan khawatir, kalau resep dari Nabi itu mujarab, tidak usah ragu, resep dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu artinya tidak salah kalau itu tulisannya benar. Kalaupun anda sudah baca Al-Quran pakai itu, tidak dikatakan salah. Anda meninggalkan yang lebih bagus. Anda sudah ustadz hafal Quran 30 juz, Wirdul Latif hafal, Rotibul Hatid hafal, masih pakai jimat, ya anda tidak salah, tidak haram. Cuman pelurunya itu loh, zikirnya, bukan simpenan anda. Urusan jimat ini kadang berbahaya sekali, kadang-kadang keyakinan orang itu luar biasa sampai berlebihan. Misalnya Pak, ada doa dari kiai yang dibungkus-bungkus, nanti kalau kamu dagang kamu bawa biar nawarnya murah dan sebagainya gitu kan, atau kalau dagang biar benar selamat. Dari Cirebon belanja ke Tegal, sudah sampai masuk perbatasan, masuk kota Tegal, ingat jimatnya ketinggalan, balik lagi. Keblinger bener kan ya, nah itu baru keblinger. Oh tinggal belanja kok, zikir yang banyak. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Buya Yahya mengenai hukum memakai jimat ya, sudah beliau jelaskan dengan detail. Dan juga penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkannya dari awal sampai akhir mengenai hukum memakai jimat ya, sudah dijelaskan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan tentunya sebagai penambahan ilmu bagi kita. Buat teman-teman yang mau berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.